Jarak dari rumahnya Ibu Ros ke rumah saya cuman sekitar, kalau jalan kaki, kalau bisa dihitung kalau jalan kaki, cuman kalau sendirian nggak asik kayaknya. Aduh, buha. Kagak coy. Nggak itu intinya, lumayan dekat. Tahu, kenal. Dari rumah saya ke rumah ke rumah Ibu Ros cuman jarak 100 meter atau lebih, nggak nyampe 100 meter kayaknya jaraknya. Itu intinya. Jadi baru bikin video keren. Mau nunggu apa lagi sih, bergerak langsung aja. Saya mukanya aneh, kenapa mukanya aneh? Karena nggak bekerja. Saya mah bingungin di situ doang. Mau pada nunggu apaan? Nunggu dilaknat. Masih Lajang, ganteng, pinter lagi. Mbaknya lagi mikirin apa? Mbaknya lagi berharap. Terus yang diharapinnya berharap kepada orang lain. Gitu melulu. Saya emang ngalamin cobaan kehidupannya berat banget. Kenapa dibilang beratnya? Karena sendirian. Ini kamunya cepetan. Harusnya berdua, bertiga, berempat. Saya orangnya itu coy, paling paling cepet. Kalau di tempat sepi, mikirin orang yang saya sayangin, walaupun nggak tahu yang mana orangnya. Itu intinya. Sekarang tanggal berapa nih? Oktober tahun 2025. Tadi bikin video di sana tanggal 26 juga. Barusan sambil jalan kemari. Neraka jahanam ngapain dipikirin. Kan tahu kan itu kaji sistem pendidikan yang lagi diajak saya kayak gitu. Itu saya aja. Kita sayang dulu saya. Menurut aja berbohong menimbulkan fitnah apa enggak? Berbohong menimbulkan fitnah apa enggak? Iyalah, bohong menimbulkan fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti orang yang berbohong, kalau dibunuh dosa apa enggak, Ustaz? Kalau dibunuh orang yang berbohong dosa apa enggak? Enggak dosa. Ya makanya kalau nggak mau mati jangan berbohong. Kenapa? Karena berbohong itu lebih kejam dari pembunuhan. Disangkain dulu. Terus apalagi di dalam Al-Quran, di
dalam Al-Quran itu setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling laknat satu sama lainnya. Saling laknat. Kenapa saling laknatnya? Karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Makanya menurut kalian nih, Bu, mabuk-mabukan dilarang sama agama apa enggak, Bu? Bu, mabuk-mabukan dilarang sama agama apa enggak? Iya. Oh, mabuk-mabukan dilarang sama agama. Berarti karena setiap penghuni neraka jahanam dimasuki ke dalam neraka jahanam, orang akan saling laknat satu sama lainnya. Kenapa saling laknatnya? Karena ngebiarin orang lain melakukan kesalahan. Berarti kalau misalnya ngelakuin pengeksekusian kepada orang yang mabuk-mabukan, dosa apa enggak, Ustaz? Enggak dosa. Kenapa? Karena itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling laknat satu sama lainnya. Kenapa? Karena ngebiarin orang lain melakukan kesalahan. Makanya orang yang beragama Islam itu tanggung jawabnya gede, gampang. Berarti kalau ada orang mabuk-mabukan gitu, tanda tangan dulu dong, enak aja. Tanda tangan dulu. Karena nggak semua orang paham tentang hukuman. Gue ada perjanjiannya, kamu tahu kan? Mabuk-mabukan itu dilarang oleh hukum agama, dilarang oleh hukum negara. Kamu tahu nggak? Bangsa Indonesia itu berlandaskan Pancasila. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia itu berlandaskan ketuhanan. Kalian tahu hukuman ketuhanan itu seperti apa? Tahu nggak hukuman ketuhanan? Ada yang dijahit mulutnya dipiduk, ada yang dicongkel matanya dipiduk, ada yang dipahat pakai obeng dipiduk kupingnya gara-gara naik motor geber-geber. Itu hukuman bangsa Indonesia berlandaskan ketuhanan. Jadi poin pentingnya kalau pengeksekusian terhadap orang-orang yang bersalah, dosa apa enggak, Ustaz? Enggak dosa. Karena kenapa? Karena itu dimintain pertanggungjawaban datang Al-Quran. Saya yang ngajarin, kata Al-Qurannya kayak begitu. Kamu mau ngomong apa? Makanya sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Karena adanya rasa takut tadi jadi bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya, kalau nggak punya rasa takut, jangan tinggal di Indonesia. Pergi dari Indonesia, pergi. Karena bangsa Indonesia itu berlandaskan atau berdasarkan Pancasila. Jadi kalau orang lagi mabuk-mabukan, orang yang berbohong, ini lehernya dipikir dosa kan, Ustaz? Nggak dosa. Kalau nggak mau dihukum kayak begitu, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Hukum apa? Hukum agama sama hukum negara. Makanya sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dikaji secara jauh, arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya orang kalau kelakuannya seperti manusia, diperlakukan seperti manusia juga wajar. Orang kalau kelakuannya seperti binatang, dilakukan seperti binatang juga wajar. Coba-coba berlindung di bawah agama, apalagi di bawah Pancasila. Lalu sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia. Kenapa ada persatuan Indonesia di sila ketiga Pancasila? Karena dulu itu bangsa Indonesia itu banyak suku-sukunya, banyak budayanya, banyak tradisinya. Makanya ada persatuan Indonesia. Budaya sama tradisi itu ada yang baik, ada yang gak baik. Makanya kembalinya ke sila yang ke-1, artinya rasa takut akan ketuhanan. Berarti tradisi sama budaya yang baik yang diterapin, itu intinya. Terus sila keempat Pancasila itu tujuannya bermusyawarah itu untuk mendapatkan keputusan yang bijaksana. Menghitmah
Saya kurang hafal karena terlalu ribet. Tujuannya bermusyawarah atau permusyawaratan itu agar mendapatkan keputusan yang bijaksana. Orang hidup kalau bermusyawarah nggak dapetin keputusan yang bijaksana, jangan bermusyawarah. Tujuannya bermusyawarah itu agar mendapatkan keputusan yang bijaksana. Baru sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia terwujud. Kenapa? Karena pendidikan dan rasa takut akan hukuman. Ada rasa takut akan hukuman, makanya jangan coba-coba berlindung di bawah agama, apalagi berlindung di bawah negara. Makanya dibilangnya bangsa Indonesia itu nenek moyangnya semua ajaran agama, nenek moyangnya semua makhluk. Jadi intinya nenek moyang itu seperti asal muasal, seperti asal usul. Semua orang yang hidup di seluruh dunia itu orang Jawa, yang membedakan itu kelakuannya. Makanya Al-Quran itu di tahun 2025 itu lagi disempurnain lagi. Al-Quran itu hanya ada 3 bahasa. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Jawa. Kenapa nggak pakai bahasa Arab? Saya dulu dong. Kamu tahu nggak? Ngaku-ngakuin segala sesuatu itu menimbulkan fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kamu mau mati? Ngaku-ngakuin segala sesuatu. Makanya di sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Candi Borobudur adanya di mana? Di Pulau Jawa. Islam asli agama mana? Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Asli agama bangsa Indonesia. Itu intinya. Bener, nanti kamu ngaku sesuatu nih. Islam asli agama mana coy? Asli agama mana? Agama Arab Saudi. Yakin agama Arab Saudi menimbulkan fitnah apa enggak Ustaz? Menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti orang yang ngaku-ngaku segala sesuatu kalau dibunuh dosa apa enggak Ustaz? Ya dosa. Itu makanya jangan suka ngaku-ngakuin segala sesuatu apa adanya aja. Berbohong, atau kan berbohong? Berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Makanya lagi disempurnain lagi, cuman ada 3 bahasa biar nggak diaku-akuin lagi, terus nggak berantem lagi. Itu intinya. Kamu mau ngaku-ngakuin itu? Yakin mau ngaku-ngakuin? Napas yang kamu hirup punya siapa? Punya Allah. Bahkan anaknya raja dari semuanya raja, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan, yang diutus ke bumi buat mintain kesetaraan sama kesamaan kepada seluruh dunia. Jangan dibercandain. Makanya cobaan hidup saya itu berat banget. Kenapa dibilang beratnya? Saya dipitnah melulu anjrit. Dipitnah melulu. Tapi tenang aja, ada Al-Quran. Makanya pernah dengar nggak Islam itu terbagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama apa namanya? Namanya 1 Buddha aliran Al-Quran, 2 Hindu aliran Al-Quran, 3 Islam aliran Al-Quran. Itu baru benar. Makanya kalau orang nih belajar agama dengan benar, semua kitab itu saling berkaitan satu sama lainnya. Cuma ada 1 kitab yang dijaga, namanya kitab Al-Quran. Pernah nggak film Prasakti? Carilah kitab suci sampai ke barat. Carilah kitab suci sampai ke barat. Kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Itu intinya. Terus kenapa bokap kandung sama nyokap kandung?
mereka sering apa namanya, sering menyalin ini kan apa namanya, pengelola pil disalin terus dipaste, jadinya memori HP-nya suka penuh sendiri. Itu intinya. Tadi aja yang dihapus kan banyak banget, tapi kok cuma 3 doang yang itu, yang apa namanya, pengelola pilnya bersihnya cuman berapa puluh doang, cuman tuh masih segitu. Itu makanya pelaku indoktrinasi itu jaringan internasional masih bermain-main dengan sinyal. Ini larinya ke sinyal. Jadi jangan apa namanya, jangan pura-pura sedih. Itu intinya. Karena korban-korban indoktrinisasi itu sangat apa namanya, kata kasarnya atau kata lain dari pelaku indoktrinasi itu manusia-manusia yang nggak punya agama. Sedangkan hukum agama aja mereka takut. Mereka nggak takut hukum agama, apalagi hukum negara. Itu intinya. Saya menulis kitab Taurat untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Sekarang begini, ditanya sama umat Kristen, kitab apa namanya, di dalam agama Islam yang namanya berdoa kepada nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala, yang gak diperbolehin menyembah nabi, menyembah malaikat dapat dosa. Kalian berdoa apa menyembah? Udah jelas-jelas menyembah nabi masih bilang berdoa, itu keras kepala. Di dalam Al-Quran itu ada peringatan neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia dan batu, atau dari manusia yang batu. Kalau bahasa Jakartanya batu bagaimana? Lu keras kepala banget jadi orang, nggak dibilang lu batu banget sih jadi orang, nggak bisa dibilangin. Bahasa Jakartanya lu keras kepala banget, nggak dibilang. Jadinya intinya neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia yang keras kepala. Berarti benar, neraka jahanam itu bahan bakar dari manusia yang keras kepala. Itu intinya. Kalian berdoa apa menyembah? Sudah jelas-jelas menyembah nabi masih bilang berdoa. Sholat kamu kayak gimana? Umat Kristen sholatnya kayak gimana? Itu berdoa namanya, bukan sholat. Makanya kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Itu intinya. Kenapa? Karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Kalian bertanya nih, pertama agama yang diciptain agama apa Ustadz? Pertama agama Buddha. Agama Buddha itu belajar dari mana Ustadz? Agama Buddha itu belajar dari makhluk. Baru agama Hindu itu belajar dari mana Ustadz? Agama Hindu itu belajar dari alam. Karena makhluk sama alam disuruh belajar kepada makhluk, disuruh belajar kepada alam. Banyak yang sok pinter, bokap sama nyokap menulis kitab Taurat untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Jadi Kristen itu apa namanya Ustaz? Kesalahan makhluknya. Udah dibilangin kalau kepada nabi itu yang diperbolehin hanya berdoa, bukan menyembah. Itu intinya. Baru Islam. Belajar dari mana Islam itu? Belajar dari Islam itu, agama Islam itu belajarnya dari mana agama Islam? Belajar dari alam, belajar dari makhluk, belajar dari kesalahan makhluknya.
Terus di tahun 2018 agama Islam itu lagi disempurnain. Kenapa Al-Qur'annya disempurnain lagi? Karena Al-Qur'an itu udah benar. Banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Karena Al-Qur'an itu udah benar. Banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Intinya bagaimana Ustaz? Intinya meskipun udah benar jangan pernah ngerasa benar sendiri. Kenapa? Karena di sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Sekarang begini, Candi Borobudur adanya di mana? Di Pulau Jawa. Islam asli agama mana? Agama bangsa Indonesia. Kamu tahu kan neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia dan batu, atau dari manusia yang batu, atau dari manusia yang keras kepala. Berarti kamu bahan bakarnya neraka jahanam juga. Wah, ngapain dipikirin? Itu intinya. Yang penting udah disampaikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Al-Kautsar fasalli rabbika wanhar inna sya'i'naka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Di dalam Al-Qur'an nggak ditulis waktu-waktu sholat. Kenapa nggak ditulis waktu-waktu sholat? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Orang yang nggak sholat, yang nggak sembahyang, yang rugi siapa? Orangnya apa Tuhannya? Tuhannya mah nggak butuh sholat kamu, nggak butuh sembahyang kamu. Yang rugi siapa? Orangnya sendiri. Makanya nggak ditulis waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya di surah Al-Ma'un, yang berbuat riya yaitu orang-orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Orang yang sombong, ngebanding-bandingin sholatnya, sembahyangnya, perbuatan ibadahnya, nggak diterima-terima sholatnya, sembahyangnya. Kenapa? Karena tertulisin dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Guru kamu siapa? Guru saya Al-Qur'an. Guru kamu siapa? Hadis Al-Bukhari. Kitab kamu apa? Kitabnya? Kamu agamanya apa? Islam. Yaudah, kitabnya umat Islam apaan? Al-Qur'an. Bener, Al-Qur'an. Berarti disuruhnya belajarnya kemana? Kemana belajarnya? Hadis Bukhari. Disuruh belajarnya ke Al-Qur'an. Dimintain pertanggungjawaban, datang Al-Qur'an. Saya gurunya, kata Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an langsung yang menjawab. Kamu siapa yang ngajarin? Kitab kamu apa? Emangnya ada disuruh belajar ke selain Al-Qur'an? Ada. Ya makanya kamu keras kepala. Di dalam Al-Qur'an itu nggak ada ditulis waktu-waktu sholat. Kamu ngotot sholat itu kewajiban, bla bla bla, kangkungnya aja. Udah, kamu dengan guru kamu, saya dengan Al-Qur'an. Kamu mau ngomong apa? Gurunya lari, nangis gurunya. Nangis. Kenapa nangisnya? Nangisnya kenapa? Karena masuk neraka jahanam. Karena keras kepala. Orang yang keras kepala itu benar, di dalam Al-Qur'an ada neraka jahanam itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Artinya dari manusia yang batu, artinya dari manusia yang keras kepala. Berarti orang yang keras kepala penghuni neraka jahanam. Wah. Udah, berpegangnya ke Al-Qur'an aja. Kenapa? Karena umat Islam itu dipecah belah sama apa? Sama kitab-kitab yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kitab-kitab hadis itu hanya membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu intinya.
situ dicatat. Islam yang lurus namanya Islam apa? Namanya Islam aliran Al-Quran. Buddha yang lurus namanya Buddha apa? Namanya Buddha aliran Al-Quran. Hindu yang lurus namanya Hindu apa? Hindu aliran Al-Quran. Umat Buddha, umat Hindu, kenapa masih diterima sembayangnya? Kok ada sembayangnya sih? Sembayang itu kan bukan bahasa Islam. Islam itu sholat. Tapi kenapa sholat dan sembayang? Lu udah sembayang apa belum? Pernah dengar nggak? Dinasihatin sama orang tuanya, pernah sembayang apa belum? Udah sembayang apa belum? Kenapa saling berkaitan? Karena setiap agama itu saling menyempurnakan dan disempurnakan lagi. Itu intinya. Guru kamu siapa? Guru saya Al-Quran. Guru saya Al-Quran. Guru lu siapa? Asif Bukhari. Itu intinya. Terus iya, bisanya ngaji ya ngaji, bisanya sholat ya sholat, bisanya sembahyang ya sembahyang. Yang penting jangan nyiksa diri sendiri. Di dalam semua ajaran agama itu yang paling penting satu, nggak nyiksa diri sendiri. Dua, nggak nyiksa orang lain. Tiga, ngejauhin larangan agama. Jangan sholat, sembahyang, larangannya dilakuin. Itu gimana Ustadz? Kamu kan tahu setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling laknat satu sama lainnya. Kenapa? Karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Itu makanya metode pembelajarannya udah yang baru, dikasih pertanyaan sama jawabannya langsung. Yang disalib siapa? Orang Kristen sendiri. Kalau nggak mau disalib masuk Islam, udah gitu doang. Itu intinya. Kenapa? Karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kamu mau nanya apa? Mau berdebat tentang apa? Tujuannya bokap sama nyokap saya menulis kitab Taurat itu untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Sekarang begini, saya tanya sama kamu, berapa banyak orang Kristen yang masuk Islam dengan sendirinya? Kenapa orang Kristen yang membaca kitabnya masuk Islam dengan sendirinya? Karena membaca kitabnya dengan benar. Membaca kitabnya dengan benar, masuk Islam dengan sendirinya. Karena membaca kitabnya dengan benar. Kalau saya terlahir Islam, nggak membaca kitab yang lainnya, ya saya senyumnya manis banget. Itu intinya. Yang disalib siapa? Orang Kristen sendiri. Banyak orang Kristen yang masuk Islam dengan sendirinya tanpa harus diajarin. Banyak. Kenapa? Karena membaca kitabnya dengan benar. Udah, kamu gak usah pura-pura bego, gak usah pura-pura tolol. Itu intinya. Langsung kamu ketemu aja sama orang Kristen yang masuk Islam dengan sendirinya karena membaca kitabnya dengan benar. Jadi kamu jelas berdebatnya. Kalau saya nggak membaca kitab kalian itu misteri dunia yang disembunyikan. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Musal Al-Kitab, artinya Nabi Musa sama Nabi Muhammad itu orang yang sama. Yang menulis Al-Quran saya. Mau berdebat? Ya, ada pelajaran ya. Sama yang nulis kitab Al-Quran. Diajarin yang lainnya. Islam yang lurus namanya Islam aliran Al-Quran. Kelakuan, yang penting kelakuan. Yang ngebedain orang itu kelakuannya. Yang nggak boleh itu nyerupain mukanya siapa? Mukanya Agung Surojo. Kalau ngeliat mukanya nggak apa-apa. Menyerupai segala sesuatu itu nggak boleh, kecuali malaikat-malaikat Allah yang ditugasin oleh bokap sama nyokap, baru nggak apa-apa. Bokap nyokap saya gaib, nggak terlahir ke dunia. Yang di dunia itu siapa? Malaikat doang. Kamu kan tahu, ngaku-ngaku segala sesuatu menimbulkan fitnah.
Ditanya, kamu bisa nggak nyiptain langit bumi sama semua isinya? Saya itu anak kandungnya Tuhan seluruh alam, Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan yang menciptakan langit bumi sama semua isinya. Kamu bisa nggak nyiptain langit bumi sama semua isinya? Nggak bisa. Ya udah, nggak usah ngaku-ngaku Tuhan, nanti mati. Itu intinya. Saya itu setiap berdakwah itu pikiran dipermainin dan lain sebagainya. Kenapa Dewa Krishna difitnah melulu? Karena banyak yang ngaku-ngakuin. Kenapa banyak yang ngaku-ngakuin? Karena raja yang punya semesta. Itu intinya. Semua acara agama itu cuma buat nyenengin Dewa Krishna. Dewa Krishna itu ada tompelnya di tangan kirinya. Makanya saya mah bebas mau ngapain aja. Cuman saya tahu apa yang diajarin oleh bokap sama nyokap saya itu untuk kebaikan diri saya sendiri. Itu intinya. Jadi kalau ngelakuin pengeksekusian kepada orang yang melanggar hukum, dosa apa enggak, Ustaz? Enggak dosa. Kenapa? Karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya. Dulu nih sebelum negara-negara berdiri di seluruh dunia bisa diizinkan mendirikan negara. Kenapa diizininnya? Karena ada agamanya. Kalau nggak ada agamanya nggak bakalan diizinin. Itu makanya nurut aja. Agama itu apa, Ustaz? Agama itu tujuan hidup. Orang yang nggak punya agama hidupnya seperti apa? Seperti kipas angin yang muter-muter aja. Kipas angin aja ada tujuannya, muter-muternya